Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Afriani dengan NIM 1123133, semester 4, mahasiswa semester 4 dari Universitas Priobangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Di sini ada table of contents, yaitu ada perkembangan, pengertian, fungsi, manfaat, serta kecerdasan buatan. Perkembangan, saat dimulai perkembangan komputerisasi informasi, belum banyak komputer yang memiliki program yang dioperasikan secara otomatis. Saat itu, mengoperasikan program masih secara manual dengan memasukkan komando ke dalam program komputer. Mulai di sekitar tahun 2000-an, sistem informasi manajemen ini tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang terpadu dan menjadi primadona di bermacam-macam perusahaan, baik di perusahaan pusat maupun di cabang perusahaan. Sistem yang dinamakan sistem informasi manajemen ini dibentuk menjadi sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system. Pada era modern sekarang ini, sistem informasi telah beroperasi secara terpadu dan dijalankan secara otomatis. Lalu yang kedua ada pengertian. Sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM adalah suatu sistem yang terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dalam fungsi manajerial suatu organisasi guna mendukung mengambil keputusan, pengendalian, perencanaan, pengelolaan operasional secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada fungsi. Fungsi SIM ini adalah mengelola siklus informasi dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemanfaatan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat koordinasi dalam organisasi. Lalu yang keempat ada manfaat. Manfaatnya juga lumayan banyak ya teman-teman, yaitu ada dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real time bagi para user tanpa perlu melakukan perantara sistem informasi secara langsung. Yang kedua, dapat membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan program dan mengidentifikasi keperluan pendukung sistem informasi. Lalu ada yang ketiga, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Lalu yang keempat, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kelima, ada dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan efektif. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, dapat memperbaiki produktivitas dan pengembangan dalam manajemen sistem, serta pengolahan transaksi untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan pendapatan. Lalu materi yang terakhir adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau bisa disebut juga AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan mengacu pada sistem komputer yang dirancang untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, mengenali pola, dan membuat keputusan. AI ini berupaya menciptakan mesin yang dapat berpikir atau setidaknya berperilaku seolah-olah mereka berpikir. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.